Yang merasa nggak punya penyakit asam lambung, wajib deh tonton video ini. Jadi alhamdulillah banget berpuasa itu menjadi obat untuk aku yang terkena GERD yang parah. Hai, Assalamualaikum. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan pada tahun 2024 ini ya. Satu hal yang sangat disyukuri banget adalah ketika di bulan Desember aku terkena GERD lagi parah-parahnya, sampai dirawat di rumah sakit dan merasa harapan hidup itu sangat pendek, tapi ternyata bisa berjumpa juga dengan bulan Ramadan di tahun 2024. Banyak banget yang bertanya tentang gimana kondisi aku dalam menjalankan ibadah puasa ketika pemulihan dari penyakit GERD ini. Dan juga apa yang aku tadi sampaikan di awal adalah buat kalian yang merasa tidak punya penyakit asam lambung, wajib banget tonton video ini sampai akhir. Teman-teman, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Tapi sebelum aku menjawab pertanyaan dari teman-teman tentang bagaimana kondisi aku ketika menjalankan ibadah puasa, aku mau sedikit sharing dulu tentang pengalaman aku terkena asam lambung sebelum terkena GERD yang parah. Jadi gini, sebelum aku terkena GERD di akhir tahun 2023 kemarin, aku tuh sebenarnya sudah beberapa tahun terkena yang namanya itu asam lambung, cuman aku tidak ngeh dan tidak tahu bahwa itu adalah gejala dari naiknya asam lambung. Dulu setiap tahunnya itu aku suka ada gejala kayak ada yang ngeganjel di tenggorokan bawah, kemudian ada yang ngeganjel di ulu hati dan napas terasa berat. Tapi yang berbeda dengan GERD kali ini, yang biasanya itu sembuhnya itu bisa 3 hari, bahkan paling lama 1 minggu itu sembuh. Dengan cara aku minum sari kurma, kemudian aku olahraga lari biasanya, kemudian dengan berpuasa. Itu biasanya gejala dari yang ngeganjel dan napas yang berat itu sembuh. Dan salahnya aku adalah aku tidak mempelajari kenapa sih kok setiap tahunnya pasti ada aja gejala seperti itu. Aku malah cuek karena mungkin sembuh dalam waktu yang sebentar. Padahal kalau dulu aku mau mempelajari tentang gejala-gejala yang aku rasakan di setiap tahunnya, mungkin aku tidak akan terkena penyakit GERD yang parah seperti di tahun 2023 itu. Ya otomatis kalau aja dulu aku mempelajari dan mengetahui lebih awal bahwa itu adalah gejala dari naiknya asam lambung, otomatis aku akan langsung merubah 3P yaitu pola pikir, pola hidup, dan juga pola makan. Pastinya aku tidak akan sampai terkena GERD yang parah yang bahkan disertai dengan anxiety. Itu dia alasan kenapa di awal video aku bilang untuk teman-teman yang merasa tidak punya penyakit asam lambung untuk menonton video ini. Karena nggak ada salahnya juga sih untuk kita mempelajari tentang apa itu penyakit yang biasa disebut dengan penyakit asam lambung, kemudian dipelajari juga apa gejala-gejalanya. Ya, untuk membuat kita lebih waspada aja sehingga tidak kebablasan seperti aku yang cuek sampai akhirnya terkena GERD yang parah. Next, kita lanjut untuk menjawab pertanyaan selanjutnya yaitu tentang bagaimana kondisi aku dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan setelah aku berjuang melawan GERD. Seperti cerita aku tadi di awal bahwa gejala-gejala ketika asam lambung aku naik yang dulu itu sembuhnya salah satunya adalah dengan cara berpuasa. Jadi ketika aku terkena GERD, aku paham kalau aku itu harus puasa kayak dulu. Tapi karena aku mendapatkan juga salah satu sensasi dari naiknya asam lambung yaitu keleyengan, jadi tidak memungkinkan untuk aku melakukan puasa. Jadi ketika di bulan Desember aku itu bener-bener berjuang banget untuk menghilangkan dulu yang namanya sensasi kelayangan karena aku tahu nih sebentar lagi itu bulan Ramadan. Jadi aku harus bisa puasa, aku harus bisa sembuh dari kelayangan. Dan alhamdulillah banget di bulan Januari itu aku terus perbaikan dari sensasi kelayangan itu dan di awal Februari aku bisa sembuh total dari sensasi kelayangan. Nah, di bulan Februari itu aku mulai melaksanakan puasa kodo. Aku tuh ambilnya seminggu 2 kali yaitu di hari Senin dan hari Kamis. Dan ketika aku pertama melaksanakan puasa itu,
muncul lagi sensasi kelayangan, dan itu kira-kira ada 1 minggu aku mulai kelayangan lagi, mulai pusing lagi, mulai pandangan gelap lagi. Tapi alhamdulillah aku tuh jadi hari Minggu seperti biasa pergi ke pasar Minggu. Terus aku beli makanan, ada yang tahu tutut. Nah, ya itu adalah keong sawah. Aku tuh makan itu, padahal cuma sedikit loh ya makannya, tapi alhamdulillah banget aku itu makan pagi-pagi dan sorenya aku sudah tidak merasakan lagi sensasi dari kelayangan, pandangan gelap, dan pusing itu benar-benar hilang. Dan memang ya kalau yang disebut dengan tutut atau keong sawah itu memang dikenal bahwa karena dia itu anyir, jadi dia itu bisa menambah darah seperti kayak ati yang kayak gitu. Mungkin untuk teman-teman di sana yang masih berjuang untuk melawan kelayangannya, bisa dicoba tuh untuk makan tutut atau keong sawah. Dan alhamdulillah banget untuk puasa yang selanjutnya itu tidak menimbulkan sensasi seperti yang pertama. Mungkin kalau pikiran aku tuh kayak gini, kita tuh kalau minum herbal itu biasanya suka ada detox dulu kan. Nah, karena puasa juga itu kan termasuk obat ya. Mungkin untuk puasa pertama itu termasuk ke dalam detox sehingga menimbulkan gejala yang tidak enak ke tubuh aku. Tapi alhamdulillah di puasa selanjutnya justru membuat pencernaan aku itu jauh lebih baik. Nah, karena aku itu sudah terbiasa tuh dari bulan Februari berpuasa, sehingga ketika menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, alhamdulillah banget tidak ada kendala, ya baik aja gitu, tidak menimbulkan sensasi seperti apa. Tapi mungkin kalau aku makan sesuatu yang membuat asam lambung naik, ketika berpuasa itu biasanya muncul kayak sakit dada, tapi nggak sakit banget sih, kayak muncul agak sedikit sakit terus hilang, kayak gitu aja sih. Tapi so far aman sih, nggak gimana-gimana. Jadi, kembali lagi ke diri aku sendiri, kalau ketika berbuka dan ketika sahur, aku tidak mengkonsumsi sesuatu yang membuat asam lambung naik. Alhamdulillah banget selama berpuasa aman, tidak muncul gejala apapun. Dan masih banyak banget yang bertanya tentang apa sih yang aku konsumsi sehingga aku bisa berada di titik pemulihan dari penyakit GERD yang parah. Yang aku konsumsi itu sedikit kok. Yang paling intinya adalah probiotik, prebiotik, dan juga makanan atau minuman yang mengandung jahe dan juga kunyit. Pokoknya jahe sama kunyit itu benar-benar enak, nyaman banget di perut aku, bahkan menjadi obat untuk pencernaan aku di mana lambung tidak bisa mencerna, kemudian aku nggak bisa BAB dengan normal, harus pakai obat pelancar terus. Nah, ketika mengkonsumsi kunyit dan jahe itu benar-benar alhamdulillah ngobatin banget pencernaan aku sampai lancar kayak gini. Ditambah lagi dengan berpuasa itu benar-benar nambah melancarkan pencernaan aku. Jadi aku itu sekarang setiap hari pasti BAB, setiap habis makan sahur mungkin 15 menit setelah makan nasi itu pasti BAB. Nah, BAB di pagi hari itu kan menandakan bahwa pencernaan kita itu sehat dan lancar. Jadi alhamdulillah banget berpuasa itu menjadi obat untuk aku yang terkena GERD yang parah. So, untuk teman-teman yang memiliki riwayat penyakit asam lambung ataupun sekarang sedang berjuang dari penyakit GERD, jangan pernah takut untuk menjalankan ibadah puasa. Kenapa? Karena ini aku buktinya justru puasa itu menjadi obat. Bahkan dulu-dulu ketika asam lambung naik dan aku tidak tahu itu penyakit apa, sembuhnya juga salah satunya adalah dengan berpuasa. Oke deh, next di video selanjutnya kita bahas aja yuk tentang apa sih manfaat puasa untuk pencernaan kita. Lalu, kenapa alasannya bahwa puasa itu menjadi obat?